Perkenalkan, nama saya Angelia Juliastri dari kelas 12 MIPA 2. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang arus bolak-balik atau alternating current. Apa itu arus bolak-balik? Arus bolak-balik merupakan arus dan tegangan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah sumber arus bolak-balik. Prinsip kerjanya terjadi perputaran kumparan dengan kecepatan sudut tertentu yang berada dalam medan magnetik. Arus AC dan tegangan AC adalah arus tegangan yang nilainya berubah terhadap waktu secara sinusoidal. Untuk pengukuran besar listrik menggunakan alat seperti 1 ampere meter untuk mengukur arus listrik, yang kedua voltmeter untuk mengukur tegangan, yang ketiga untuk AC kita menggunakan osiloskop. Nilai pada voltmeter dan ampermeter disebut dengan nilai efektif, sedangkan nilai yang tertera pada osiloskop disebut dengan nilai maksimum. Kemudian, besaran dalam listrik bolak-balik. Besaran-besarannya yaitu 1. Arus maksimum dilambangkan dengan I maksimum. Yang kedua, tegangan maksimum dilambangkan dengan V maksimum. Yang ketiga, arus efektif dilambangkan dengan IF. Yang keempat, tegangan efektif dilambangkan dengan VF. Yang kelima, arus rata-rata dilambangkan dengan IT. Yang keenam, tegangan rata-rata dilambangkan dengan VT. Arus dan tegangan AC terdiri dari nilai sesaat, maksimum, efektif, dan nilai rata-rata. Nilai sesaat adalah besaran AC pada suatu waktu tertentu. Nilai maksimum adalah besar AC maksimum yang dapat terjadi. Nilai maks terbaca osiloskop. Nilai efektif adalah besar AC yang setara dengan besar DC yang menghasilkan jumlah kalori yang sama pada waktu yang sama. Nilai efektif terbaca pada alat ukur listrik. Nilai rata-rata adalah besar AC yang setara dengan besar DC yang memindahkan muatan yang sama pada waktu yang sama. Nilai rata-rata dapat dihitung dengan V rata sama dengan 2 dikali V maksimum per Pi. I rata sama dengan 2 dikali I maksimum per Pi. Persamaan arus dan tegangan AC. Persamaan tegangan AC dirumuskan dengan tegangan sama dengan tegangan maksimum dikali sin omega T, yang dimana tegangannya adalah tegangan AC. Tegangan maksimum sama dengan tegangan omega sama dengan frekuensi sudut. Persamaan arus AC dirumuskan dengan I sama dengan I maksimum dikali sin omega T, yang dimana I adalah kuat arus AC itu sendiri, IM sama dengan kuat arus maksimum, dan T sama dengan waktu. Arus dan tegangan efektif. Nilai arus efektif adalah nilai arus pada arus bolak-balik yang dianggap setara dengan arus searah yang menghasilkan jumlah kalori yang sama ketika melalui suatu penghantar di dalam waktu yang sama. Arus efektif juga disebut arus RMS atau root mean squared. Persamaan untuk arus yaitu sebagai berikut. IF sama dengan I maksimum per akar 2. Yang diketahui, IF sama dengan arus efektif. I maksimum sama dengan arus maksimum. Nilai tegangan efektif adalah nilai tegangan pada arus bolak-balik yang dianggap setara dengan tegangan pada arus searah yang menghasilkan sejumlah kalori yang sama ketika melalui suatu penghantar dalam waktu yang sama. Tegangan efektif juga disebut dengan RMS atau root mean squared. Persamaan ketika tegangan yaitu sebagai berikut. V efektif sama dengan V max per akar 2, yang dimana VF sama dengan tegangan efektif dan V maksimum sama dengan tegangan maksimum. Contoh soal, sebuah sumber tegangan bolak-balik menghasilkan tegangan yang memiliki nilai maksimum 160 volt. Tentukan tegangan efektifnya. Diketahui V max sama dengan 160 volt. Yang ditanya VF atau tegangan efektifnya.
Jadi VF sama dengan V maksimum per akar 2. Jadi 160 volt per akar 2. Jadi hasilnya sama dengan 113,13 volt. Jadi tegangan efektifnya sebesar 113,13 volt. Rangkaian listrik bolak-balik AC dapat dibuat menjadi rangkaian resistif murni, induktif murni, kapasitif murni, dan rangkaian RLC. 1. Rangkaian resistif murni. Rangkaian resistif murni adalah rangkaian AC yang hanya mengandung resistor saja. Arus dan tegangan pada rangkaian resistor adalah sefase. Yang kedua, rangkaian induktif murni. Rangkaian induktif murni adalah rangkaian AC yang hanya mengandung induktor saja. Berikut adalah gambarnya. Hukum Ohm pada rangkaian induktif yaitu V maksimum sama dengan I maksimum dikali XL. V efektif sama dengan I efektif dikali XL. Yang ketiga yaitu rangkaian kapasitif murni. Rangkaian kapasitif murni adalah rangkaian AC yang hanya mengandung kapasitor saja. Berikut adalah gambar rangkaian, diagram, dan grafik sinusoidalnya. Sudut fase arus mendahului 90 derajat dari sudut fase tegangan. Hukum Ohmnya yaitu V maksimum sama dengan I maksimum dikali XC, dan V efektif sama dengan I efektif dikali XC. Yang keempat yaitu rangkaian RLC. Rangkaian RLC adalah rangkaian AC yang mengandung resistor, induktor, dan kapasitor seri. Berikut adalah gambar rangkaian dan diagram fasornya. Tegangan total atau V adalah tegangan gabungan total rangkaian RLC. Dirumuskan dengan V sama dengan akar VR kuadrat ditambah VL dikurang VC kuadrat. Impedansi total atau Z adalah gabungan total rangkaian RLC yang dirumuskan dengan Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian dapat dirumuskan I sama dengan V per Z sama dengan VR per R sama dengan VL per XL sama dengan VC per XC. Contoh soal. Diketahui kuat arus beserta tegangan listrik sebesar 40 ampere dan 60 volt. Berapa nilai impedansinya? Diketahui arusnya sama dengan 40 ampere, tegangan 60 volt. Ditanya impedansi atau Z. Jadi, jawabannya impedansi sama dengan arus per tegangan. Jadi, 40 ampere per 60 volt sama dengan 0,66 ohm. Jadi nilai impedansinya sebesar 0,66 ohm. Yang kedua, pada rangkaian seri diketahui VR, VL, dan VC berturut-turut sebesar 4 volt, 16 volt, dan 6 volt. Tentukan tegangan totalnya. Diketahui VR sama dengan 4 volt, VL sama dengan 16 volt, dan VC sama dengan 6 volt. Ditanya V total. Jadi V total sama dengan V sama dengan V akar VR kuadrat ditambah VL dikurang VC kuadrat. Jadi sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 16 kurang 6 kuadrat sama dengan akar 4 akar 2 ditambah 10 akar 2. Jadi sama dengan akar 16 ditambah 100 sama dengan akar 116. Hasilnya 10,77 volt. Jadi tegangan totalnya sebesar 10,77 volt. Selanjutnya yaitu fungsi resistor, induktor, dan kapasitor. 1. Fungsi resistor pada rangkaian AC. Membatasi atau mengatur arus dalam suatu rangkaian.
kedua, menurunkan tegangan sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh rangkaian elektronika. Yang ketiga, membagi tegangan listrik. Yang kedua, fungsi induktor pada rangkaian AC, yaitu menghambat arus listrik AC, mengalirkan arus listrik DC, dan menyimpan kuat arus listrik dalam bentuk medan magnet. Yang ketiga, fungsi kapasitor pada rangkaian AC, yaitu menghambat arus listrik DC, menghantarkan arus listrik AC, dan menyimpan muatan listrik. Impedansi. Impedansi juga dikenal sebagai impedansi listrik, mengacu pada ukuran oposisi terhadap arus bolak AC. Impedansi adalah komponen kunci dalam efisien dari sebuah rangkaian listrik, yang dicapai dengan praktek pencocokan impedansi. Impedansi dilambangkan dengan rumus Z sama dengan tegangan per arus. Cara menghitung impedansi bisa menggunakan rumus impedansi listrik, yaitu Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Resistansi. Resistansi adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik dengan arus listrik yang melewatinya. Rumusnya yaitu hambatan sama dengan tegangan per arus listrik. Reaktansi. Reaktansi listrik yaitu hambatan yang terjadi pada arus bolak-balik AC, atau tepatnya adalah perlawanan sebuah rangkaian atau sirkuit elektronika terhadap perubahan tegangan atau arus listrik karena adanya induktansi atau kapasitansi. Dasarnya, reaktansi listrik hampir sama dengan resistansi atau hambatan listrik dalam satuan dalam pengukurannya yang juga sama, yaitu ohm. Reaktansi adalah perlawanan komponen sirkuit rangkaian atas perubahan arus listrik karena keadaan kapasitansi atau induktansi. Ajang listrik yang terbentuk dalam komponen tersebut akan menghambat perubahan potensial listrik, dan ajang magnetik yang terbentuk menghambat perubahan arus listrik. Reaktansi. Selanjutnya, reaktansi ada beberapa bagian, yaitu 1. Reaktansi induktif. Reaktansi induktif adalah hambatan yang terjadi akibat dari gaya gerak listrik atau GGL induksi yang muncul pada sebuah induktor yang dialiri arus bolak-balik atau AC. Rumusnya yaitu XL sama dengan 2 dikali P dikali F dikali L, yang dimana XL adalah reaktansi induktif, F sama dengan frekuensi, P sama dengan 3,14 atau 22/7, L sama dengan nilai induktansi induktor. Yang kedua, reaktansi kapasitif. Reaktansi kapasitif yaitu hambatan pada kapasitor yang dilewati oleh arus listrik bolak-balik atau AC, yang dimana dirumuskan dengan XC sama dengan 1/2 dikali P dikali F dikali C, yang dimana XC sama dengan reaktansi kapasitansif, F sama dengan frekuensi, dan P sama dengan 3,14 atau 20/7, dan C sama dengan nilai kapasitor. Selanjutnya yaitu sifat-sifat rangkaian RLC. Yang pertama, resistif. Yaitu nilai XL sama dengan XC. Besar impedansi rangkaian sama dengan nilai hambatan, yaitu Z sama dengan R. Pada rangkaian akan terjadi resonansi deret atau seri. Yang kedua, induktif, yaitu nilai XL besar dari XC. Fase arus terlambat dari fase tegangan sebesar 0 derajat kecil dari Pi kecil dari 90 derajat. Yang ketiga, kapasitif, yaitu nilai XC besar dari XL.
Fase arus mendahului fase tegangan sebesar 0 derajat kecil dari V kecil dari 90 derajat. Kemudian ada daya rangkaian listrik bolak-balik. Daya pada rangkaian AC terjadi pada rangkaian resistif. Pada rangkaian induktif dan kapasitif, daya rata-rata adalah 0. Daya rangkaian AC dapat dihitung. Yang satu, hubungan dan tegangan. Hubungan dengan tegangan dapat dihitung dengan P sama dengan V efektif dikali I efektif dikali cos P. Yang kedua, hubungan dengan impedansi dapat dihitung dengan P sama dengan I efektif kuadrat dikali Z dikali cos P dan P sama dengan I efektif kuadrat dikali R dan dengan nilai cos P, yaitu cos P sama dengan R per Z sama dengan VR per V. Definisi gaya sesaat atau daya semu yang mengalir pada rangkaian arus bolak-balik dirumuskan sama dengan definisi daya pada listrik searah, yaitu perkalian antara tegangan efektif dengan arus efektif yang melaluinya. Jika induktor dialiri arus bolak-balik, di dalam maupun di sekitar induktor akan timbul medan magnet. Jika arus mencapai harga 0, medan magnet lenyap. Hal yang sama terjadi pada kapasitor yang menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Penerapan rangkaian listrik bolak-balik. Yang pertama, tuning. Tuning adalah bagian dari radio yang biasa digunakan untuk memilih frekuensi. Kapasitor atau kondensator variabel yang menjadi komponen penting dalam rangkaian ini. Antena menerima sinyal dari stasiun transmitter dengan frekuensi bersesuaian dengan frekuensi yang dikeluarkan stasiun tersebut. Yang kedua, filter. Filter adalah rangkaian penyaring frekuensi. Filter mampu meloloskan frekuensi tertentu dan memblokir frekuensi lain. Filter ada dua macam, yaitu filter aktif dan filter pasif. Hal yang membedakan keduanya adalah filter pasif mampu melakukan filter terhadap sinyal masukan sekaligus melakukan atenuansi atau penguatan terhadap sinyal output. Sedangkan filter aktif memanfaatkan komponen aktif seperti transistor dan penguat operasional. Sementara filter pasif hanya melakukan penyaringnya tanpa memperkuat sinyal output. Filter pasif cenderung memperlemah sinyal masukan karena adanya energi yang terdisipasi saat proses filtering atau penyaringan berlangsung. Di dalam tapis terdapat yaitu satu low pass atau tapis lolos rendah. Rangkaian ini digunakan untuk melewati sinyal-sinyal frekuensi rendah dan melemahkan sinyal-sinyal frekuensi tinggi. Yang kedua ada high pass atau tapis lolos tinggi. Rangkaian ini digunakan untuk melewati sinyal-sinyal frekuensi tinggi dan melemahkan sinyal-sinyal frekuensi rendah. Yang ketiga ada band pass atau tapis lolos atas. Band pass adalah filter yang melewatkan sinyal yang berada di antara frekuensi batas atasnya. Yang keempat ada band stop atau notch filter. Band stop filter akan melewatkan semua frekuensi yang berada di luar kedua sisi rentang titik cut off. Band stop filter juga merupakan kombinasi dari low pass filter dan high pass filter yang dihubungkan secara paralel. Kelebihan dan kekurangan arus listrik AC. Kelebihan AC yaitu jarak panjang. Arus listrik AC biasanya digunakan untuk menyalurkan listrik menuju tempat yang jauh dikarenakan arus AC memiliki kerugian yang lebih kecil
dibandingkan arus DC. Listrik yang disalurkan menggunakan voltage yang tinggi, yang sudah di stand up dari trafo sehingga menjadi pilihan yang tepat untuk menyalurkan listrik menuju tempat yang jauh. Yang kedua, mudah didapat. Arus listrik AC sangat mudah didapatkan hanya dengan menggunakan generator, sedangkan untuk arus DC sebaliknya, sulit untuk didapat. Kekurangan AC yaitu tidak dapat disimpan. Arus AC tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama. Yang kedua, tidak dapat dipindahkan. Arus AC juga tidak dapat dipindahkan untuk keperluan tiba-tiba. Sekian video dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam materi, mohon dimaafkan. Terima kasih.